Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudadi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Saya berada di SD Negeri 3 Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di sini saya akan menemui Bapak Suwadi SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pamotan. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana kebiasaan beliau memutuskan sebuah keputusan. Kebiasaan beliau memutuskan sebuah keputusan sehingga keputusan itu nanti bisa diterima oleh semua pihak, tidak ada yang dirugikan. Bagaimana ceritanya? Mari ikuti berbincang saya dengan beliau sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Sudadi. Wah, saya nyari Pak Sudadi. Tadi muter-muter baru ketemu ini, Pak. Gimana? Saya tadi ada tugas ke kantor sebentar, setelah itu baru kembali ke sini, Pak. Kantor PT tadi. Gini, Pak, saya ada perlu menemui Bapak. Ya. Jadi saya akan belajar dengan Bapak mengenai Bapak bagaimana selama ini di dalam pengambilan keputusan. Tentu kan sebagai pimpinan lembaga Bapak kan mesti sebagai tumpuan harus memutuskan sebuah permasalahan. Ya. Saya yakin Bapak sering melakukan itu. Dan di sini saya ingin belajar dengan Bapak bagaimana Bapak selama ini proses memutuskan sebuah keputusan, Pak. Mudah-mudahan Bapak berkenan saya minta semacam pengalaman, berbagi pengalaman untuk saya. Selama saya memimpin di SD Pamotan 3, keputusan yang saya ambil tidak serta-merta saya putuskan sendiri. Karena saya punya dewan guru, maka pertama kali saya ajak pertimbangan itu dewan guru. Kita cari jalan yang terbaik keputusan itu agar tidak merugikan salah satu pihak. Ya. Jadi sama-sama menguntungkan, kalau bisa menguntungkan semua, kalau tidak bisa ya yang satu tidak dirugikan. Itu jalan yang terbaik. Jadi kami selalu bermusyawarah, tidak serta-merta kalau langsung ambil keputusan. Terus ini, Pak, kan masalah itu kan ada dua, Pak. Yang satu adalah dilema etika, kemudian satu adalah bujukan moral. Untuk membedakan ini biasanya Bapak bagaimana sih cara membedakan ini? Kalau etika itu biasanya keputusan yang sangat berat. Karena apa? Sama-sama positif. Sama-sama positif. Sama-sama baik. Maksudnya nggih? Sama-sama benar. Jadi satu pihak benar, satu pihak benar. Dan kita harus memutuskan salah satu. Nggih. Lah ini referensi saya, pertama saya konsultasi dulu dengan guru pembimbingnya. Iya. Setelah itu ke dewan guru baru kita menelusuri status sosial riwayat anak tersebut ke orang tua. Iya. Contoh, saya punya salah satu siswa, satu anak ini punya dua kelebihan. Satu siswa punya dua kelebihan. Iya. Satu di bidang tilawah, satu di bidang kaligrafi. Sama-sama baik. Sama-sama bagus. Iya. Kalau mau maju lomba ini dilematis. Harus memilih yang mana yang dia karena tidak boleh satu anak dua event. Nah ini saya telusuri, konsultasi dengan guru pembimbingnya, dewan guru, lalu saya menelusuri ke orang tua. Iya. Orang tua ini saya lihat bakatnya apa? Bakat asli yang lebih menonjol dari anak tadi. Iya, dari orang tua dulu. Iya. Orang tuanya. Iya, apakah ini kan bisa menurun bakat? Oh iya. Kalau orang tuanya cenderung ke tilawah, keputusan saya nanti ke tilawah. Iya. Kalau cenderung ke kaligrafi, kita ambil kaligrafi. Karena saya berpendapat, berangan-angan bahwa bakat itu bisa menurun dari orang tua, ke anak-anaknya. Betul. Makanya saya itu ambil keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Iya, mulai proses yang panjang juga. Panjang, betul. Ya, ternyata
anak tersebut dari seorang ayahnya ustadz, kebetulan pandai tilawah. Ustadz pandai tilawah, Iya. nggih, nggih. Nah, maka setelah itu saya rapat ke dewan guru, kita putuskan yang tilawah Pak. Karena apa? Kemungkinan bakat orang tua menurun ke anak. Jadi Iya. potensinya lebih bagus. Potensi yang lebih besar di tilawah Iya, di tadi. tilawah. Oh iya, iya. Nah, Karena ada unsur pertimbangan Dan orang tuanya itu orang memang tuanya. mampu di Iya. bagian itu. kalau kaligrafinya orang tuanya belum begitu menonjol. Iya, iya, iya. Kan bisa dipelajari kaligrafi itu. Kalau suara itu sulit suara itu. Nggih, nggih, Nah, nggih, nggih. maka kami cenderung konsultasi atau pertimbangan dengan orang tua. Ternyata orang tua bakat yang menonjol itu tilawah. Di tilawah. Nah, maka kami ambil yang tilawah. Terus Pak, misal adakah sebelum keputusan itu diambil semacam prosedur atau langkah-langkah yang panjenengan lalui sebelum? Ada. Mm-mm. Kita pertama melalui pengamatan anak itu dulu. Mengamati anak dulu, Anak nggih. dulu. Setelah anak, kita serahkan pada guru pembimbingnya. Yang lebih Yang paham gitu. spesifik ya. Iya. Setiap minggu kita evaluasi. Nggih, nggih. Kita evaluasi. Yang kedua, setiap 1 minggu anak diberi tugas antara tilawah dan kaligrafi. Kita evaluasi. Berarti di itu antara keduanya pasti ada progres yang Iya, lebih menonjol, Pak? iya, yang Oh, menonjol. betul, betul, betul. Iya, Iya. iya, betul. Nggih, nggih, nggih. Setelah itu, setelah kita ambil sampel selama 5 minggu, nah minggu kita rapatkan dengan guru. Ternyata perkembangan suaranya lebih bagus. Iya, 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 iya. Setelah itu kita barang-barang hasil kaligrafi ini dan rekaman tilawah kita bawa ke orang tua. Ditunjukkan. Iya, tunjukkan. Nanti orang tua Ternyata- bisa memberi pertimbangan juga, Iya, Pak, ya? makanya. Oh, iya. Ternyata orang tuanya respect pada yang tilawah. Tilawah. Beliau pun bercerita, Pak, saya juga dulu bekas tilawah, Nggih, 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 nggih. mantan tilawah. Kebetulan saya juga ustadz, tapi bisa mengolah suara. Tapi kalau grafi itu bisa dipelajari, Pak. Iya. Maka saya cenderung prosesnya panjang, konsultasi berbagai Oh, ternyata pihak. proses sebuah keputusan itu tidak serta-merta karena kita sebagai kepala sekolah terus memutuskan, Pak, ya. Tidak, Pak. Rentetannya panjang Iya, prosesnya, betul. Pak. Beberapa Karena tahap. apa? Mencari yang terbaik, Pak. Nggih, nggih, Yang nggih. terbaik. Menghindari faktor gejolak yang minimalisir, Iya, iya. minimal. Minimalkan dari kesalahan-kesalahan yang akan diambil ini. Nggih, nggih, nggih. Karena sama-sama baik. Kalau sekolah memutuskan sendiri nanti Sulit mau Iya. A baik, B baik. ya Iya. orang baik, maka kita mendatangi orang tua. Ternyata orang tuanya bakatnya tilawah. Nggih, nggih. Terus adakah Pak selama ini, tentunya kan sebelum kita melakukan sesuatu kan mesti ada semacam tantangan atau hambatan, Pak. Adakah tantangan yang mungkin pernah Bapak rasakan dalam memutuskan sebuah keputusan ini? Tantangannya tadi, kalau satu anak punya Dua kelebihan kemampuan. ini, iya, ini yang sulit ini. Maksud saya Pak, tantangan dalam memilih itu loh, Pak. Saya kira itu relatif kecil, Pak. Kecil ya? Iya. Boleh dibilang malah Hampir tidak Hampir ada. tidak ada. Hampir tidak ada. Karena apa? Setiap harinya kan sudah ada guru pembimbing. oh sudah, berarti gurunya sudah Ya sudah tahu. Oh Karakter ini anak. bakatnya ini. Oh ini bakatnya anak. ini Oh, sudah. nggih, 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 nggih. Berarti tuh kalau di sini lingkungannya lingkungan pondok pesantren, Pak. Nggih. Jadi untuk mudah untuk merumuskan. Iya, iya, iya. Karena apa? Basisnya di ini tuh orangnya rata-rata orang kaum Islam. Nggih, nggih. Nah, kita lebih mudah dalam memutuskan. Iya, iya. Dalam hal tadi loh ya, tilawah dan Tilawah dan itu lebih mudah. nggih, nggih. Tapi ya itu sama-sama potensi. Ya, ini yang Tapi perlu kita tapi harus memilih salah satu. Iya, yang salah satu kita ini. pentingkan. Nah, ini yang perlu pemikiran yang panjang. Iya. Jangan sampai kita salah memilih. Iya. Kita minimalisir lah keputusan-keputusan yang kita ambil dengan berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu anak tersebut. Iya, iya. Agar keputusan kita itu Tepat. tidak tepat. Ya, Nggih. tepat. Terus Pak, dalam itu tadi, adakah kalau misal kita ada suatu permasalahan yang harus kita putuskan itu, apakah panjenengan punya semacam jadwal tertentu atau harus diselesaikan pada saat itu juga, Pak? Kita lihat situasi dan kondisi. Situasi. Iya. Nggih. Kalau memang masalah kecil,
Ya kita secara kekeluargaan kita temui secara diam-diam, jangan sampai pihak lain tahu. Saya itu apa, menjaga harga diri dari jangan sampai masalah itu lebih melebar. Ya, itu jangan sampai itu. Itu termasuk harga diri. Nah, itu kita seolah-olah tidak terjadi masalah, biar suasana kondusif. Iya. Sama-sama menjaga kondisi sekolah. Yang bermasalah juga tidak Tidak merasa. Biar sama-sama, karena sekolah itu bisa berjalan baik kalau suasana kondusif. Betul. Kalau saling saling mencurigai, ya kita akan repot. Terutama pimpinan. Salah satu sini ada, kita harus kemana memilihnya? Harus bisa membawa kedua-duanya, iya, mengayomi. Betul, kita sebagai orang tua harus bisa mengayomi bagian A, bagian B. Betul. Ya, merangkul jangan sampai pilih kasih. Iya. Nih. Makanya kita harus secara keluargaan, kita secara dewasa lah, jangan sampai istilahnya mengambilkan keruh airnya. Mengalir di air keruh. Ya. Nah, jangan sampai mengambilkan karena keruh. Bagaimana caranya? Nah ini perlu ada semacam permasalahan kita selesaikan sehingga kedua belah pihak sama-sama menerima. Ya, sama menerima. Itu karena faktor-faktor yang jangan sampai menyinggung salah satu perasaan satu pihak. Terus Pak, adakah faktor-faktor lain atau seseorang yang membantu mempermudah dalam penyelesaian Bapak setiap memutuskan sebuah permasalahan? Ada. Terutama bagi guru pembimbingnya. Guru pembimbing. Iya, karena tahu persis karakter anak tersebut. Iya. Karena kan pas sekolah kan jarang bertemu anak tersebut. Betul. Nah, kita dari masukan dari guru terutama yang pernah mengajar. Iya. Nah, setelah guru yang pernah mengajar, setelah itu kita telusuri sosial ekonomi wali muridnya. Agar benar-benar tepat sasarannya kalau memutuskan. Oh iya. Oke Pak. Jadi dari pembelajaran yang saya terima, yang penjelasan sampaikan, nilai-nilai positif apa sih sesudah Bapak dalam sekian kali memutuskan sebuah keputusan? Nilai-nilai positif yang bisa kita ambil? Nilai positifnya, kita dalam mengambil keputusan jangan terlalu memaksakan kehendak. Jangan terlalu memaksakan kehendak pribadi kita. Tapi telusuri dulu situasi, kondisi anak dan orang tuanya. Jangan kita hantam sama. Karena apa? Permasalahan anak satu dengan lain itu berbeda. Karakter latar belakangnya berbeda. Betul. Sosial ekonominya, lingkungannya. Nah, ini berbagai faktor. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu sama lain. Kita samakan teorinya tidak bisa. Oh iya. Berarti kembalinya tadi Pak, melakukan proses yang panjang sekali, latar belakangnya gimana, karakternya gimana, termasuk bakat tadi dari orang tua. Iya, orang tua ya, termasuk bakat itu. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan Pak, memutuskan sebuah keputusan itu memang prosesnya memang perlu waktu, perlu proses ya. Tidak sekali jadi tidak bisa. Tidak seperti memilih mobil sekali jadi bisa. Sekali senang, beli. Cocok harga, beli. Tidak bisa. Oh iya. Ini kan menyangkut kepribadian, menyangkut bakat, minat anak. Kita harus menempatkan anak sesuai dengan kondisinya. Ya. Karena tujuan akhir kita adalah memang untuk mencerdaskan anak menuju cita-citanya. Kan mengembangkan bakat dan minat anak. Kalau tidak sesuai dengan bakat minatnya kan apa percuma? Memang tujuan sekolah kan memang itu. Iya. Berkembang sesuai bakat dan minatnya. Sesuai dengan Pak sistem Among Ki Jadi Wantono kan. Betul. Anak mempunyai minat dan bakat yang perlu kita kembangkan. Jadi orang tua sebagai pendorong saja. Keburian daya nih. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Untuk bincang-bincang kita siang ini ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil, bisa saya terapkan nanti di dalam perjalanan saya menjadi guru, atau mudah-mudahan nanti bisa seperti Bapak sebagai pemangku keputusan. Ya, kita berbagi pengalaman lah. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang pada akhirnya sebuah keputusan itu harus berpihak kepada anak, kemudian mengandung kebenaran yang universal, artinya diakui oleh umum dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas bincang-bincang, semoga bermanfaat. Makasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.